Sultan Hasanuddin, pahlawan dari Makassar. Namanya pasti sering kamu dengar di pelajaran sejarah, kan? Dia terkenal banget dengan julukan ayam jantan dari timur. Tapi, tahu nggak sih kenapa beliau dijuluki begitu? Julukan ini bukan sembarang julukan, loh. Ini adalah bukti kegigihan dan keberaniannya yang luar biasa dalam melawan penjajah Belanda. Atas kegigihannya ini pula, Belanda memberikan julukan kepadanya Haantjes van het Oosten atau ayam jantan dari timur. Sekarang akan kita bahas ke masa-masa perjuangan Sultan Hasanuddin ketika melawan penjajah, mulai dari masa kecilnya hingga perjalanannya menjadi sultan. Nah, di video kali ini, kita akan menelusuri perjalanan hidup Sultan Hasanuddin yang super seru. Mulai dari masa kecilnya yang ternyata sudah menunjukkan jiwa pemimpin, perjalanannya menjadi sultan yang penuh liku-liku, hingga pertempuran sengitnya melawan VOC yang membuatnya dikenang sepanjang masa. Yuk, kita mulai petualangannya. Lahir pada 12 Januari tahun 1631 di Makassar, nama kecilnya adalah Emalombasi Muhammad Bakir dan Matawang Karang Bonto Mangepe. Panjang ya namanya. Meskipun lahir di keluarga bangsawan, Hasanuddin kecil ini gaul banget. Loh, dia senang berteman dengan siapa saja, termasuk rakyat biasa. Jiwa kepemimpinannya sudah terlihat sejak kecil, saat usianya baru 8 tahun. Ayahnya, Sultan Muhammad Said, naik tahta menjadi Raja Goa ke-15. Sejak saat itu, Hasanuddin sering diajak ayahnya ke pertemuan-pertemuan penting kerajaan. Tujuannya, agar dia bisa belajar ilmu diplomasi dan strategi perang sejak dini. Gak cuma itu, Hasanuddin juga dikenal cerdas dan jago berdagang. Di usia mudanya, dia sudah punya jaringan dagang yang luas, bahkan sampai ke pedagang asing. Pendidikannya pun gak main-main, dia belajar di Masjid Boto Allah. Gak heran, di usianya yang baru 21 tahun, dia sudah dipercaya memegang jabatan urusan pertahanan Kesultanan Goa. Sebuah tanggung jawab yang besar untuk anak muda. Pendidikan pemerintahannya didapat langsung dari ayahnya dan dari Mangkubumi Kesultanan Goa, Karangpati Ngaloang. Pada tahun 1653, sang ayah turun tahta dan mewasiatkan agar Hasanuddin yang melanjutkan kepemimpinan kerajaan Goa. Saat itu, Hasanuddin baru berusia 22 tahun. Di usia yang sangat muda, beliau resmi naik tahta sebagai Raja Goa ke-16. Ada fakta menarik nih soal pengangkatan Sultan Hasanuddin. Kalau dilihat dari adat kebiasaan, sebenarnya beliau nggak berhak loh jadi raja. Kenapa? Karena saat beliau lahir, ayahnya belum menjadi raja. Tapi, karena kecakapan dan jiwa kepemimpinannya yang luar biasa, putra mahkota saat itu dan para bangsawan lainnya setuju untuk mengangkatnya. Ini membuktikan bahwa kemampuan lebih diutamakan daripada sekadar garis keturunan. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan yang beribu kota di Somba Apu ini menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur. Lokasinya yang strategis di Selat Makassar menjadikannya penghubung antara wilayah barat seperti Jawa dan Sumatera dengan wilayah timur seperti Maluku dan Nusa Tenggara. Sultan Hasanuddin berhasil memperluas kekuasaan Goa hingga ke Ternate dan Sumbawa. Hal ini tentu membuat Belanda tidak senang dengan keberadaan kerajaan Goa, terutama Sultan Hasanuddin. VOC nggak suka dengan kebijakan perdagangan kerajaan Goa yang terbuka dan menentang monopoli mereka. Jadi, VOC saat itu ingin menguasai dan monopoli perdagangan rempah-rempah sepenuhnya di daerah Indonesia Timur. Mereka memaksa rakyat menjual rempah dengan harga yang mereka tentukan sendiri, dan bahkan menyuruh menebang pohon pala dan cingkeh agar jumlahnya terbatas dan harganya naik. Hal ini tentu akan melemahkan pada ekonomi rakyat dan kerajaan. Hanya kerajaan Goa yang waktu itu selalu tegas menolak monopoli yang dilakukan VOC. Tentu saja Sultan Hasanuddin nggak tinggal diam. Beliau menolak keras praktik monopoli yang menyengsarakan rakyat ini. Perlawanan kerajaan Goa terhadap VOC sebenarnya sudah dimulai sejak zaman kakek Sultan Hasanuddin, yaitu Sultan Alauddin. Prinsip kerajaan Goa sangat jelas. Tuhan menciptakan bumi dan lautan untuk semua umat manusia, jadi tidak ada yang berhak memonopolinya. Sultan Hasanuddin dengan gagah berani melanjutkan perjuangan ini, memimpin perlawanan untuk mempertahankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyatnya.
Ketegangan antara Gowa dan VOC akhirnya memuncak dan meletus menjadi perang besar yang dikenal sebagai Perang Makassar. Untuk memperkuat pertahanannya, pada Februari tahun 1660, Sultan Hasanuddin memanggil Tobala Arung Tanet, seorang pemimpin dari Baun. Beliau diminta untuk memimpin orang Buon membantu memperkuat pertahanan Makassar. Arung Tanet pun setuju. Ia menyatakan siap berperang bersama Sultan Hasanuddin demi menjaga harga diri dan martabat orang Bugis Baun. Sekitar 10.000 prajurit dari Baun datang ke Makassar. Mereka kemudian ditugaskan untuk menggali parit pertahanan di sepanjang pantai, dari benteng Barombong di selatan hingga benteng Ujung Tanah di utara. Sayangnya, proses penggalian parit ini dilakukan secara paksa. Orang Baun dipaksa bekerja siang dan malam tanpa henti. Perlakuan ini memicu kemarahan Arung Palaka, pangeran dari kerajaan Baun. Konflik internal antara Gowa dan Baun pun mulai muncul. Belanda, yang selalu licik, melihat ini sebagai sebuah kesempatan emas. Mereka dengan cepat memanfaatkan celah ini untuk mengadu domba. Singkat cerita, Belanda berhasil menghasut kerajaan Baun yang awalnya berada di bawah kekuasaan Gowa untuk berbalik dan membantu VOC melawan Sultan Hasanuddin. Politik adu domba atau Davide et Impera inilah yang menjadi senjata andalan VOC. Perang Makassar pun berkecamuk dari tahun 1666 hingga ke 1669. Dalam perang ini, Belanda dibantu oleh kerajaan Baun untuk melawan kerajaan yang dipimpin Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin kini harus menghadapi dua musuh sekaligus, VOC dengan persenjataan modernnya, dan kerajaan Baun yang dipimpin Arung Palaka dengan pasukan yang sangat besar. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Akibat kekuatan gabungan VOC dan Baun, posisi Sultan Hasanuddin menjadi semakin terdesak. Dengan berat hati, untuk menghindari lebih banyak korban jiwa, beliau terpaksa menandatangani sebuah perjanjian yang sangat merugikan. Perjanjian ini dikenal sebagai Perjanjian Bongaya yang ditandatangani pada 18 November tahun 1667. Isi perjanjian ini benar-benar mencekik kerajaan Gowa. Di antaranya, Belanda mendapat hak monopoli dagang di Makassar. Gowa harus melepaskan semua daerah jajahannya. Belanda diizinkan mendirikan benteng. Arung Palaka diakui sebagai Raja Baun, dan yang paling berat, Makassar harus membayar ganti rugi seluruh biaya perang. Meskipun perjanjian ini sangat merugikan, jiwa pejuang Sultan Hasanuddin tidak pernah padam. Pada tahun 1669, beliau kembali mengobarkan perlawanan terhadap Belanda. Namun, kekuatan yang tidak seimbang membuat Belanda berhasil menguasai benteng terkuat kerajaan Gowa, yaitu Benteng Somba Opo. Meski kalah dalam pertempuran, semangat Sultan Hasanuddin tidak pernah bisa ditaklukkan. Kegigihan dan keberaniannya yang luar biasa, yang tidak pernah mau menyerah begitu saja, membuat Belanda sendiri merasa kagum sekaligus gentar. Karena itulah, mereka memberinya julukan De Haantjes van het Oosten, yang artinya ayam jantan dari timur. Sebuah pengakuan dari musuh atas keberaniannya yang tiada tara. Setelah kekalahan itu, Sultan Hasanuddin mundur ke benteng Kel Gowa. Beliau menolak untuk tunduk pada Belanda yang telah menyengsarakan rakyatnya. Pada 29 Juni tahun 1669, Sultan Hasanuddin memutuskan untuk mengundurkan diri dari taktanya. Kepemimpinan kerajaan Gowa kemudian ia serahkan kepada putranya, Imapa Sombadang Nguraga, yang bergelar Sultan Amir Hamzah. Setelah tidak lagi menjadi raja, Sultan Hasanuddin mendedikasikan sisa hidupnya untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat di sekitarnya. Beliau wafat pada 12 Juni tahun 1670 di usia 39 tahun, usia yang relatif muda. Jasadnya dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Gowa di dalam benteng Kel Gowa. Atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam melawan penjajah dan mempertahankan kedaulatan bangsanya, Sultan Hasanuddin diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November tahun 1973. Kisahnya menjadi inspirasi abadi tentang keberanian, kegigihan, dan cinta tanah air. Julukan ayam jantan dari timur akan selalu mengingatkan kita pada sosok pahlawan hebat dari Makassar ini. Sultan Hasanuddin juga berpegang teguh pada prinsip leluhurnya bahwa sumber daya alam dan laut harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Terima kasih sudah menonton perjalanan seru Sultan Hasanuddin. Jangan lupa like, komen,
dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.